udah mulai ketakutan tuh guys. Dan mereka langsung melakukan pemerkosaan secara bergilir. Pokoknya jaga rahasia, jangan sampai keceplosan. Kalau sampai orang tahu kita lakukan hal ini, metoilah kita. Halo semuanya, saya thank you untuk kalian yang udah nyamperin channel Genius Tami. Nah, di video kali ini guys, aku akan membahas kasus kisah nyata yang menyayat hati, di mana seorang remaja yang baru umurnya 14 tahun diperkaos 14 pemuda. Beberapa di antaranya merupakan kakak kelasnya sendiri tuh guys. Nah, mereka memperkaos remaja ini secara bergilir, hingga remaja tersebut tiada lagi di dunia ini. Setelah itu, mereka dengan tega membuang jasadnya ke sebuah jurang dan meninggalkannya begitu saja sambil tertawa terbahak-bahak. Gila nggak sih guys, mereka habis berbuat dosa bisa kayak gitu, seakan-akan tak terjadi apa-apa. Memang agak lain nih mereka nih guys. Oke lah guys, tanpa harus menunggu lama lagi, kita gaskan saja ceritanya. Di sebuah desa, tepatnya di Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, hiduplah seorang remaja 14 tahun yang bernama Yuyun. Ia memiliki ibu bernama Yana dan ayahnya bernama Yakin. Gak hanya itu guys, Yuyun juga memiliki saudara kembar laki-laki yang bernama Yayan. Mereka tinggal di rumah yang begitu sederhana. Mereka tinggal di daerah pemukiman warga yang dikenal rawan. Gimana nggak rawan tuh guys? Karena menurut informasi yang aku baca, daerah ini merupakan daerah yang sangat disukai pelaku-pelaku kriminal. Di mana daerah ini dijadikan tempat bersembunyi untuk mereka. Karena memang jauh dari pusat kota dan sangat minim pengawasan dari penegak hukum. Makanya di guys, tingkat kejahatan di tempat ini lumayan tinggi. Gak hanya itu guys, tingkat kemiskinan di daerah ini juga cukup mencemaskan. Kebanyakan orang-orang di daerah ini menempuh pendidikan sampai sekolah dasar doang. Itu terjadi karena faktor ekonomi. Disebutkan juga nih guys, kalau daerah ini miras gampang banget dicari dan dijual bebas. Terutama tuak. Nah, harganya sangat murce banget tuh guys, cuman Rp3.000 per liternya. Dengan uang Rp3.000, pemuda di sana udah bisa nuak. Warga di situ juga pada cuek-cuek aja tuh guys, nggak ambil pusing. Mereka membiarkan aja tuak dijual bebas. Kalian tahu nggak kenapa mereka diam? Karena selain perkebunan, tuak juga adalah salah satu sumber penghasilan mereka. Makanya nggak heran tuh banyak anak sekolah udah pada nyobain minum tuak. Oke lah, kita kembali saja ke keluarga Yuyun. Meskipun keluarga Yuyun tinggal di rumah yang sederhana dan kehidupannya pas-pasan, kedua orang tuanya Yuyun ini begitu menyayangi dua anaknya tersebut. Mereka akan mengusahakan apapun yang menjadi keperluan anak-anaknya. Seperti kebanyakan orang tua di luaran sana lah guys, anak number one. Nah, jadi orang tua Yuyun ini adalah seorang petani sayuran yang memang itu adalah lahan miliknya. Nah, jarak antara rumahnya menuju kebun sayurannya cukup jauh nih guys. Kira-kira sekitar 25-26 meteran lah. Dengan jarak segitu, orang tuanya Yuyun ini harus bolak-balik berjalan kaki setiap harinya. Karena memang pada saat itu mereka nggak punya kendaraan, belum punya lah. Nah, daripada membeli kendaraan, lebih baik uangnya untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Mungkin aja pikiran mereka seperti itu. Nah, suatu hari orang tua Yuyun ini memutuskan membuat sebuah gubuk kecil dan tinggal di kebun agar mereka nggak tiap hari bolak-balik lagi. Ya, bisa menghemat waktu lah. Sementara Yuyun dan Yayan tinggal di rumah berdua. Orang tua Yuyun ini guys, nggak semerta-merta main tinggalin anaknya gitu aja. Sebelum mereka memutuskan untuk tinggal di kebun, mereka udah ngajarin tuh anak-anaknya terlebih dahulu. Bagaimana caranya hidup mandiri selama orang tuanya bekerja di kebun. Dengan penuh perhatian dan kasih sayang, ibunya ini bilang guys, "Nak, ibu dan ayah bakalan tinggal di kebun dulu ya sementara waktu, biar ayah dan ibu nggak terlalu jauh jalannya. Sesekali ayah sama ibu bakalan pulang kok lihat kalian, dan ngasih kalian uang saku dan juga uang untuk kebutuhan sehari-hari. Jangan berantem-berantem ya kalian harus akur sesama saudara dan saling mengasihi. Sekolahnya juga yang rajin ya." Kurang lebih itulah pesan dari orang tua Yuyun. Dan benar saja guys, mereka begitu menuruti apa yang orang tuanya bilang.
Berkat didikan orang tuanya, anaknya ini tumbuh begitu sangat baik dan tak pernah malu dengan kondisi orang tuanya yang pas-pasan. Mereka sangat paham bagaimana perjuangan orang tuanya untuk mereka. Jadi nggak ada alasan mereka mengeluh. Nah, si Yuyun dan kembarannya ini guys bersekolah di SMP 5 Atap Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Belong, Bengkulu. Jarak antara rumah menuju sekolahnya kira-kira lebih dari 1 meteran lah. Di mata guru-guru dan teman-temannya, si Yuyun ini dikenal memiliki pribadi yang sangat baik, santun, cerdas, berprestasi pula. Bisa dibilang paket komplit lah si Yuyun ini. Nah, singkat cerita, pada tanggal 12 April 2016, ada 14 anak muda sedang ngadain pesta tua. Nah, dari 14 pemuda itu, 7 diantaranya masih di bawah umur tuh guys. Bahkan ada yang masih SMP, tidak lain adalah kakak kelasnya si Yuyun. Nah, pesta itu dipimpin sama Zainal karena dia yang paling tuir umurnya yaitu 23 tahun. Sementara yang lain masih muda-muda. Si Dedi dan Bobby 20 tahun, Tommy Wijaya Sukun Faisal umurnya 19 tahun, Febriansah 18 tahun, dan Dahlan 17 tahun. Dan sisanya masih di bawah umur tuh guys, bahkan ada yang baru 13 tahun loh. Memang benar ya guys, faktor lingkungan sangat mempengaruhi kita. Jadi buat kalian harus pintar-pintar bergaul dimanapun lingkungan kalian berada. Nah, acara tuak itu diadakan di sebuah rumah di perkebunan karet. Entah apa yang istimewa di tempat itu guys, tempat itu kerap kali dijadikan tempat untuk minum-minum sampai bermabuk-mabukan. Nah, bahkan mereka nggak segan-segan tuh berteriak-teriak dan bernyanyi-nyanyi nggak jelas. Nah, ketika waktu sudah mau menunjukkan setengah 1 siang, si Yuyun ini pulang dari sekolah. Berjalan kaki seperti biasanya lah. Nah, pada saat itu, si Yuyun ini berjalan kaki sendirian aja. Biasanya sih setiap pulang sekolah, si Yuyun ini bareng sama kembarannya guys. Mungkin karena hari itu adalah hari Sabtu kali ya, si kembarannya ini memilih untuk bermain dulu sama teman-temannya. Jadi, si Yuyun ini memutuskan pulang sendirian saja. Karena ia harus mencuci bendera untuk persiapan upacara hari Senin. Nah, di tengah-tengah perjalanannya dari kejauhan si Yuyun ini melihat guys bahwa ada orang-orang rame-rame yang lagi pesta tuak. Nah, awalnya si Yuyun ini ragu untuk melanjutkan perjalanannya. Wih, gimana nih? Lanjut jalan nggak ya? Tapi kalau aku nggak lanjut, aku harus masak, harus berberes-beres. Ya udah deh, aku lanjut aja, lagian ini masih terang. Gak mungkin lah mereka pada aneh-aneh, mereka kan lagi asik-asik minum. Mungkin itulah yang ada di benak pikirannya si Yuyun. Lanjutlah dia tuh berjalan. Nah, pas dia melewati pemuda-pemuda tersebut, dilihatlah si Yuyun ini berjalan seorang diri tuh guys. Si ketuanya yang bernama Zainal lalu menyuruh kakak kelasnya Yuyun yang lagi mabuk juga tuh untuk nyamperin si Yuyun dan merayunya untuk bergabung ikut minum. Nah, disamperin tuh si Yuyun guys, dirayu agar ia mau bergabung. Ya kagak mau lah si Yuyun ini. Ngapain coba? Karena Yuyun menolak, ditariklah tangan si Yuyun ini dengan paksa guys. Yuyun kemudian menepis tangan kakak kelasnya itu. Di saat itulah si Yuyun ini udah mulai ketakutan tuh guys. Di saat ia ingin kabur, para pemuda lainnya menghampiri Yuyun dan mengerumuninya. Salah satu dari mereka tiba-tiba membekap mulut Yuyun dari arah belakang. Sedangkan yang lainnya menahan si Yuyun dan membawanya ke area perkebunan karet. Si Yuyun berusaha untuk memberontak dan meminta tolong tuh guys. Tapi apa boleh buat, mulut Yuyun ini terus dibekap oleh mereka. Begitu sampai di area perkebunan yang dituju, seragam pramuka yang dikenakan Yuyun dirobek oleh mereka tanpa tersisa sedikit pun. Dan mereka langsung melakukan pemerkosaan secara bergilir. Karena Yuyun ini terus memberontak, mereka pun lalu mengikat kaki dan tangan Yuyun dan mulutnya juga terus dibekap guys, terus menerus. Tidak hanya itu guys, mereka juga menekan leher Yuyun hingga dia kehabisan napas dan meninggal dunia. Yang bikin gak habis pikir guys sama orang-orang ini. Mereka tetap memperkosa Yuyun meski mereka udah tahu kalau Yuyun itu udah meninggal dunia.
Bahkan nih guys, mereka mengulangi aksinya itu hingga 2-3 kali secara bergilir, sambil tertawa terbahak-bahak. Setelah dirasa puas, mereka pun memukul kelapa Yuyun untuk memastikan Yuyun benar-benar tiada lagi di dunia ini. Kemudian membuangnya ke sebuah jurang. Setelah itu, tanpa rasa berdosa sedikit pun mereka pun pulang. Nah, si Jainal yang merupakan ketuanya ini bilang tuh guys, "Weh, kalian harus diam-diam ya, jangan sampai kejadian ini ditauin orang. Pokoknya jaga rahasia, jangan sampai keceplosan. Kalau sampai orang tahu kita lakukan hal ini, metoilah kita," kata si Jainal kurang lebih seperti itu guys. Nah, mereka pun mematuhi omongan si Jainal ini. Sementara itu di kediaman Yuyun, kembaran Yuyun yang bernama Yayan merasa khawatir tuh guys. Karena ia enggak menemukan Yuyun di rumah. Yuyun kemana ya? Perasaan dia pulang duluan deh, kok dia nggak ada? Ah, mungkin dia lagi main sama temennya kali ya. Dicarilah si Yuyun guys. Tapi setelah dicari-cari ke teman-temannya, Yuyun juga tak kunjung ditemukan guys hingga menjelang malam. Nah, keesokan paginya si Yayan kemudian pergi ke kebun memberitahu kedua orang tuanya bahwa Yuyun hilang dan tidak pulang semalaman. Dengan keadaan khawatir dan panik, mereka lalu meninggalkan kebun dan kembali ke rumah dan meminta tolong warga untuk membantu mencari anaknya tersebut. Para warga pun mencari Yuyun tuh guys, termasuk pelaku juga berpura-pura ikut mencari untuk mengelabui warga. Karena mendengar kabar adanya pencarian Yuyun, salah satu dari pelaku terburu-buru pergi ke jurang tugas untuk menutupi tubuh Yuyun dengan menggunakan daun pakis. Gila nggak tuh? Sudah dicari kemana-mana tuh guys, Yuyun tetap saja tidak ditemukan. Ditanyai ke guru dan teman-temannya juga hasilnya nihil. Karena tak kunjung ditemukan, malam harinya orang tua Yuyun dan warga mengadakan yasinan. Berdoa berharap Yuyun ini cepat ditemukan. Nah, keesokan harinya, tanggal 4 April 2016, semua warga melanjutkan pencarian. Kali ini mereka menyisir area tebing dan parit. Di tengah-tengah pencarian, ada salah satu warga berinisial AD menemukan gundukan yang bertutupkan daun pakis. "Wih, apa tuh wih di balik gundukan daun pakis?" ucap dalam hatinya. Karena merasa penasaran, dibukalah gundukan tersebut. Begitu dibuka gundukan tersebut, ternyata itu adalah jasad perempuan yang penuh lebam-lebam, kaki dan tangannya terikat, tubuhnya nyaris tanpa busana. Tidak lain, ia adalah Yuyun. Melihat hal tersebut, si Ade ini berteriak memanggil warga yang lain dan bilang, "Yuyun weh, Yuyun. Yuyun ada di sini weh, Yuyun telah ditemukan, tapi sayang dia sudah tak bernyawa," ucap si bapak Ade. Mendengar hal itu, sang ibu langsung berteriak histeris guys, tak percaya atas apa yang didengarnya. Sementara sang ayah, tatapannya kosong dan tangannya gemetar. Dia berharap apa yang didengarnya itu adalah sebuah mimpi. Aduh guys, nggak kebayang ya gimana perasaan orang tuanya si Yuyun. Anak yang mereka rawat, mereka sayangi sepenuh hati, malah bernasib malang seperti itu. Nah, karena kejadian ini, warga pun melaporkannya ke polisi. Setelah mengumpulkan semua bukti dan keterangan dari warga terdekat di sekitar lokasi, pada tanggal 8 April 2016, polisi melancarkan operasi penangkapan terhadap 3 tersangka pertama. Mereka yang ditangkap adalah si Dedi, Indra Muda, Tommy Wijaya, dan seorang remaja di bawah umur yang berinisial DA. Tersangka-tersangka tersebut terus-terusan dicecar oleh polisi. Pada akhirnya, mereka tidak mampu menahan tekanan-tekanan pada saat diinterogasi. Dan pada akhirnya mengakui perbuatannya dan mengungkapkan semua nama-nama pelakunya. Polisi pun lalu kembali melakukan operasi penangkapan dan berhasil menangkap 11 pelaku lainnya. Nah, ketika pelaku yang paling muda yang berinisial JF ini nih guys, mengetahui semua rekannya udah pada ditangkap, ia pun panik dan merasa ketakutan.
Aduh, gimana nih? Aku nggak mau ditangkap, nggak mau. Aduh, mending aku kabur aja ke hutan. Aku kabur Kata si JF kurang lebih seperti itu. Dan bener aja guys, ia kabur tuh melarikan diri masuk ke hutan di kawasan Taman Nasional Kranjis. Di hutan tersebut, ia bertahan selama 1,5 bulan. Agar nggak kelaparan, dia memakan apapun yang ia temui di hutan. Nah, rasain sendiri tuh akibatnya. Makanya Cul, kau itu kan masih muda, masa depan masih panjang. Gak seharusnya kau sok iye, sok keren ikut-ikutan teman-teman yang tak ada faedahnya. Gini kan jadinya, tanggung sendiri deh karmanya. Nah, suatu ketika si JF ini merasa udah capek banget tuh guys dan tak kuat lagi hidup sendirian di dalam hutan. Dan pada akhirnya ia memilih menyerahkan diri ke polisi. 14 pelaku pun berhasil reunian tuh guys dengan personel lengkap. Nah, karena perbuatannya itu, majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman metoi kepada Zainal yang merupakan otak kejahatan tersebut. 4 pelaku lainnya divonis 20 tahun penjara dan didenda 2 miliar rupiah. Sementara satu pelaku yang masih berusia 13 tahun dijatuhi vonis 10 tahun penjara dan diberikan pelatihan kerja selama 6 bulan. Vonis bagi satu pelaku yang lainnya tidak diumumkan tuh guys karena masih di bawah umur. Nah, yang bikin greget dan aneh nih guys, si keluarga pelaku harusnya meminta maaf kan ya ke keluarga Yuyun atas perbuatan anak-anaknya. Ini kagak guys, mereka malah mengucilkan keluarga Yuyun. Kan aneh, konslet tuh pikiran mereka. Si orang tua Yuyun ini berusaha keras untuk berdamai dengan keadaan tuh guys dan menerima takdir. Bahkan ya, mereka sering menyapa dengan senyuman ke keluarga pelaku. Kebalik nggak tuh? Nah, pas disenyumin, si keluarga pelaku ini malah menatap keluarga Yuyun dengan tatapan sinis. Mereka menganggap gara-gara orang tua Yuyun lah anak mereka divonis hukuman berat. Agak lain nih keluarga pelaku nih guys. Yang korban itu kan keluarga Yuyun. Yang kehilangan anak kan keluarga Yuyun. Yang hatinya tersakiti juga kan mereka. Ini malah keluarga pelaku yang merasa terzolimi. Coba deh mereka ini yang ada di posisi keluarga Yuyun. Aku jamin deh hati mereka nggak bakal selapang keluarga Yuyun. Duh ampun, ampun. Nggak punya hati nurani sedikit pun kalian ya. Yang bikin menyayat hati lagi nih guys, pasti orang tuanya Yuyun berziarah ke makam anaknya yang kebetulan melewati rumah pelaku nih. Tahu nggak guys? Si keluarga Yuyun ini mendengar isu-isu pengancaman terhadap keluarga mereka. Mereka mendengar kalau mereka bakal ditiadakan juga. Wah, parah nih mereka nih. Parah-parah. Nah, keluarga Yuyun begitu sangat ketakutan dengan isu-isu pengancaman tersebut tuh guys. Ditambah lagi mereka masih trauma atas insiden yang dialaminya. Kasihan banget mereka ya guys. Belum juga kering luka di hati mereka setelah kehilangan anak. Ini malah si keluarga pelaku nambah goresan di hati mereka lagi. Nah, karena merasa sudah tidak nyaman dan selalu dihantui rasa takut, terlebih lagi si kembaran Yuyun mengalami trauma berat setiap keluar rumah, si orang tua Yuyun ini memilih untuk menjual rumahnya, dan sementara kebunnya disewakan kepada tetangganya. Termasuk kuburan Yuyun juga dipindah dengan bantuan pemerintah setempat. Kasihan banget ya guys. Udah trauma kehilangan anak, ditambah lagi perlakuan keluarga pelaku yang seperti itu. Seolah-olah mereka lah yang paling tersakiti dan terzolimi. Oke lah guys, itulah kisah sedih yang dialami keluarga Yuyun dan Yuyun. Kita doakan semoga Yuyun tenang di alam sana. Dan untuk keluarga Yuyun, semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dimanapun mereka berada. Oke lah guys, sampai di sini perjumpaan kita. Jenny Ustami undur diri dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.